Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 19612027. Saya ingin mereview jurnal dengan judul Risiko Rantai Pasok Agroindustri Salak yang menggunakan metode fusi FMEA. Baiklah, yang pertama abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko rantai pasok pada UMKM salak yang ada di daerah Ambudi Makmur, Bangkalan dengan menggunakan logika fusi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa risiko rantai pasok dilakukan pada tiap pelaku menggunakan metode survei, kemudian pada penelitian ini juga menggunakan logika fusi. Logika fusi merupakan metodologi yang memakai logika fusi untuk mengidentifikasi permasalahan dan penyebab kegagalan yang terjadi dalam suatu usaha. Kemudian, hasil dari identifikasi tersebut didapati bahwasannya tingkat petani terdapat 8 faktor risiko. Pada tingkat usaha agroindustri yaitu UMKM Ambudi Makmur terdapat 11 faktor risiko. Pada tingkat distributor terdapat 4 faktor risiko. Pada tingkat retailer terdapat 3 faktor risiko. Kemudian judul dari penelitian ini ialah Risiko Rantai Pasok Agroindustri Salak yang menggunakan metode fusi FMEA dengan penulis yaitu yang pertama Ina Amanatur Rizkiah dan Imam Santoso, Jurnal Manajemen dan Agribisnis volume 14 nomor 1 tahun 2017 bulan Maret. Pada penelitian yang dilakukan pada UMKM Salak, penulis ingin mengetahui apakah benar bahwasannya rantai pasok merupakan sistem yang kompleks dan mempunyai struktur yang saling berkaitan. Kemudian juga pada agroindustri, apakah para pelaku usaha tersebut dapat mengakses pasar modern dan pasar ekspos guna memperluas jangkauan usaha tersebut. Maka tujuan dari penelitian tersebut untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko dari masing-masing pelaku rantai pasok salak di UKM Ambudi Makmur, Bangkalan. Ruang lingkup dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dari masing-masing aktivitas rantai pasok. Agar penulis dapat mengetahui serta menjawab apakah terdapat risiko di antara rantai pasok pada UKM salak, maka penulis menggunakan metode dengan pengumpulan data dengan cara survei, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Survei dan wawancara dilakukan untuk mengetahui risiko rantai pasok salak yang terjadi pada tiap pelaku rantai pasok, sedangkan kuesioner untuk mengevaluasi risiko rantai pasok pada usaha agroindustri. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh dengan melakukan survei, wawancara dengan pemilik usaha, dan penyebaran kuesioner. Kemudian, data sekunder meliputi dokumen yang berkaitan dengan manajemen risiko rantai pasok, maka hanya terdapat 2 data dalam penelitian ini. Kemudian, metode yang digunakan penulis menggunakan metode fusi FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Metode fusi ini digunakan untuk menentukan nilai perubah risiko dari setiap faktor yang sudah terpilih, pembobotan pakar dengan input tingkat kemungkinan, tingkat dampak, dan tingkat paparannya. Maka hasil dari penelitian rantai pasok pada UKM salak yaitu risiko pasokan komoditas salak mengalami keterlambatan, kemudian risiko komoditas mengalami penurunan hasil produksi, risiko komoditas mengalami kerusakan selama proses produksi, dan juga mengalami jumlah permintaan salak yang berubah. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pada rantai pasok UKM Ambudi Makmur terdapat banyak kendala-kendala yang terjadi seperti komoditas yang mengalami keterlambatan, kemudian penurunan hasil produksi, serta kerusakan pada hasil panen. Oleh sebab itu, banyak yang masih perlu diperhatikan oleh UKM ini agar kedepannya tidak banyak atau meminimalisir risiko-risiko rantai pasok. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal ini yaitu ide kemudian gagasan penulis menggunakan metode yang relevan dan bagus. Selain itu, penulis menggunakan sumber yang banyak sekali dan penulisan sangat teratur sehingga memudahkan untuk membacanya. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu dalam penelitian tersebut, tabel di dalam jurnal sangat sedikit sehingga pembaca susah memahami angka-angka yang didapatkan dalam penelitian tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terkurang dan terlebih apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.